Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifatul Baroroh, NIM 93250179. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang membahas makalah teman saya yang berjudul Bidang Fonologi. Bidang fonologi adalah salah satu cabang ilmu bahasa umum yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, baik bahasa masyarakat maupun bunyi-bunyi bahasa masyarakat yang masih bersaja atau modern juga. Fonologi mempelajari bunyi-bunyi bahasa baik secara umum maupun khusus. Selanjutnya yakni sejarah fonologi. Sejarah fonologi dapat dilacak melalui riwayat pemakaian fonem dari waktu ke waktu. Gambaran mengenai perkembangan fonologi dari waktu ke waktu dapat dilihat lewat berbagai aliran dalam fonologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aliran Hazan. Dengan tokohnya, aliran ini mendefinisikan fonem sebagai satuan fonetik tak terbagi yang tidak sama dengan antropofonik yang merupakan kekhasan tiap individu. Tokoh utama aliran Hazan adalah Baudouin de Courtenay. Selanjutnya yakni aliran Praha. Kelahiran fonologi ditandai dengan Proposition 22 yang diajukan oleh R. Jacobson dan temannya pada Kongres Internasional pada tanggal 1 Internasional 1 pada April tahun 1928. Selanjutnya aliran Amerika. Tokoh aliran ini adalah Edward Sapir, seorang enolog dan linguis yang terutama meneliti bahasa-bahasa Indian Amerika. Menurutnya, sistem fonologi bersifat fungsional. Selanjutnya yakni subbab mengenai analisis kesalahan berbahasa dari segi fonologi. Fonologi dalam bahasa adalah salah satu bidang dalam linguistik yang menyelidiki tentang bunyi-bunyi dalam bahasa menurut fungsinya. Kesalahan berbahasa dari segi fonologi adalah kesalahan berbahasa yang diperoleh dari kesalahan pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan dari alat ucap manusia, serta kesalahan yang diperoleh dari karena perbedaan penangkapan makna. Yang pertama yaitu vokal adalah pada pembentukan vokal bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitas ditentukan oleh 3 faktor, yakni tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Yang pertama pada vokal, kesalahan pengucapan pada vokal biasanya terdapat pada perbedaan cara pengucapan atau pengucapan penutur bahasa antar daerah atau logat yang sudah menjadi kebiasaan dengan ciri khasnya masing-masing. Yang kedua yakni pada konsonan atau kesalahan pengucapan pada konsonan. Sesuai dengan aslinya, konsonan dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan 3 faktor. Yang pertama, keadaan pita suara. Karakteristik dari konsonan adalah diucapkan dengan saluran suara yang lebih konstriksi. Ada konsonan yang diucapkan dengan saluran suara yang ditutup secara sesaat, yang lainnya diucapkan dengan penutupan saluran suara pada titik-titik tertentu. B, yaitu daerah artikulasi. Artikulasi atau pembentukan vokal, di mana udara yang berasal dari pernafasan melalui pita suara dan kaviti-kaviti yang ada dibentuk menjadi suara yang dipakai untuk berbicara dibantu oleh organ-organ bicara seperti bibir, lidah gigi, dan sebagainya. Selanjutnya yakni cara artikulasi. Kesulitan pada artikulasi atau pengucapan biasanya dapat dibagi menjadi substitution atau penggantinya, misalnya rumah menjadi lumah. Selanjutnya yakni kesalahan berbahasa berdasarkan tatanan linguistik di bidang fonologi. Kesalahan pelafalan atau pengucapan, kesalahan dalam mengucapkan bunyi-bunyi kata yang tidak sesuai dengan kaidah pelafalan yang tepat. Contohnya, kata kados dilafalkan kados. Kata alimun dilafalkan menjadi alim. B, yaitu kesalahan penghilangan atau ketidaktepatan pembaca dalam membaca suatu kata atau kalimat karena hilangnya atau tidak terbacanya suatu huruf ataupun suku kata. Hal ini ditandai dengan ketidakterbacanya suatu butir yang seharusnya ada. Contohnya, kesalahannya pada kata guroni atau nguroni dilafalkan
nguroni atau nuroni. Kesalahan pembalikan. Dalam kegiatan membaca berarti menggunakan sifat membaca dari kanan ke kiri ataupun tertukarnya suatu huruf dengan huruf 17 sebelum atau sesudahnya. Contohnya pada kata murkamu yang dilafalkan menjadi mukarmu. Selanjutnya yakni kesalahan penyisipan atau penambahan. Kesalahan penyisipan atau penambahan yang dimaksud adalah penambahan suku kata yang dilakukan oleh seorang dalang. Contohnya pada kata penggalihnya yang dilafalkan pengalihnya. Selanjutnya yakni contoh kesalahan berbahasa di bidang fonologi. Fonologi bahasa Arab. Fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Fonologi dalam bahasa Arab juga bisa disebut dengan makharijul huruf. Makharijul huruf terdapat 17 tempat yang terbagi dalam 5 kelompok maudhu. Demikian menurut pendapat yang termasyhur kelima kelompok tersebut adalah yang pertama, maudhi' jawf yang artinya tempat makhraj yang terletak di rongga mulut. B yaitu maudhi' halq artinya tempat makhraj yang terletak di rekungan. Mengandung 3 makhraj yang dinamakan dengan yang pertama, aqsul halq yang artinya pangkal rekungan, kedua wathqul halq yang artinya pertengahan rekungan, yang ketiga adnal halq yang artinya ujung rekungan. C. Maudhi' lisan artinya tempat makhraj yang terletak di lidah. Mengandung 10 makhraj yang dinamakan dengan pertama pangkal lidah dengan langit-langit, kedua di muka pangkal lidah dengan langit-langit sedikit, ketiga di tengah lidah dengan langit-langit, keempat tepi lidah dengan geraham kiri atau kanan, kelima kepala lidah, keenam di muka kepala lidah sedikit, ketujuh di dekat makhraj, kedelapan ujung lidah dengan urat gigi yang di atas, ke-9 ujung lidah dengan papan urat gigi yang di atas, ke-10 ujung lidah gigi dengan ujung gigi yang di atas. Selanjutnya maudhi' syafatain atau tempat makhraj yang terletak pada 2 bibir. Mengandung 4 makhraj yang dinamakan dengan yang pertama 2 perut lidah sebelah keluar, 2 perut bibir sebelah ke dalam, perut bibir yang di bawah dengan ujung gigi yang di atas antara 2 perut bibir. Selanjutnya yaitu maudhi' khayshum yang artinya tempat makhraj yang terletak di pangkal hidung. Dalam pembelajaran baca Al-Quran menggunakan metode Usmani menjelaskan bahwa makhraj al-huruf ada 17, yaitu yang pertama rongga mulut dan tenggorokan, hurufnya alif waw ya. Yang kedua pangkal tenggorokan hamzah dan ha, 3 tengah tenggorokan ain dan ha, 4 pucuk tenggorokan ghain dan kha, 5 pangkal lidah mengenai langit-langit yang di atasnya qaf, 6 pangkal lidah mengenai langit-langit lidah ya, pangkal lidah yang agak depan mengenai langit-langit, ke-7 tengah lidah mengenai langit-langit lidah ya shin jim, 8 sisi kanan kiri lidah mengenai sisi gigi geraham atas sebelahnya dalam huruf dhad, 9 sisi bagian depan lidah mengenai gusi gigi depan lam, 10 ujung lidah agak dalam mengenai gusi gigi seri pertama atas, 11 ujung lidah mengenai gusi gigi seri pertama yang atas nun, 12 punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri pertama atas sambil mengenai gusi tok dal tak, ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah sin shot za, 14 ujung lidah dan ujung 2 gigi seri pertama atas dha dal ta, 15 bibir bawah bagian dalam mengenai ujung gigi atas, 16 kedua bibir atas dan bawahnya wa ba mim, 17 rongga pangkal hidung khorofa. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.